Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan sebagian orang itu mendapatkan pahala karena perbuatan mereka, karena rasa cinta dan pengagungan mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah maulid yang dimaksud. Jadi maulid yang muatan isinya, yang tujuan dasarnya adalah rasa cinta dan pengagungan kepada hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan hal ini, bahkan beliau mengatakan orang yang melakukannya diganjar balasan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Kira-kira beliau melarang tidak? Beliau melarang tidak? Tidak melarang. Hamdalah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum ra'yu asy-syekh Ibnu Taimiyah fil maulid. Pandangan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah fil maulid, mengenai maulid. Perlu kita kenali bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini adalah seorang Syekhul Islam, ulama yang bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini salah seorang ulama yang banyak sekali karyanya menjadi rujukan sebagian besar umat Islam. Kita akan melihat sejauh mana beliau memandang tentang peringatan Maulid Nabi ini. Maka Abuya Al-Maliki dalam kitabnya Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Syarif ini mencantumkan pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaqulu, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, qad yusabu ba'dun nasi ala fi'lil maulid. Diberikan balasan sebagian orang ala fi'lil maulid, berdasarkan perbuatan melakukan maulid. Pembukaannya saja sudah jelas sekali ya. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya orang yang melakukan peringatan maulid itu diberikan pahala. Kalau diberi pahala, kira-kira ini ibadah atau bukan? Ibadah. Baik atau tidak baik? Berarti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa orang yang melakukan maulid itu diberikan ganjaran pahala. Wa kadzalika, dan seperti itu pula sebagaimana peringatan maulid, ma yuhditsuhu, amalan atau perbuatan baru yang dilakukan ba'dun nasi, sebagian orang, imma mudahatan lin nasara, entah dikarenakan meniru terhadap orang-orang Nasrani, fi miladi Isa alaihi salam, pada hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ingat, di sini Nabi Isa alaihi salam. Peringatan lahirnya Nabi Isa alaihi salam yang dimaksud bukan tentang peringatan Natal. Karena umat Islam tidak mengenal istilah Natal, tapi kita mengimani Nabi Isa alaihi salam itu adalah seorang nabi dan rasul yang telah Allah utus ke muka bumi ini
kita mengagungkannya, kita memuliakannya, sebagaimana kita boleh dan bahkan harus memuliakan Nabi Muhammad di hari lahirnya. Begitupun kita memuliakan Nabi Isa di hari lahirnya. Dalam tanda kutip, bukan berarti kita harus memuliakan hari Natal, bukan. Bisa dipahami ini? Ya. Wa imma, dan entah dikarenakan mahabbatan, rasa cinta lin nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ziman, dan mengagungkan lahu, kepada baginda Nabi. Lihat, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan sebagian orang itu mendapatkan pahala karena perbuatan mereka, karena rasa cinta dan pengagungan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maulid yang dimaksud. Jadi maulid yang muatan isinya, yang tujuan dasarnya adalah rasa cinta dan pengagungan kepada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan hal ini, bahkan beliau mengatakan orang yang melakukannya diganjar balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Kira-kira beliau melarang tidak? Beliau melarang tidak? Tidak melarang. Ya. Wallahu, dan Allah qad yusibuhum, memberikan balasan kepada mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, ala hadhil mahabbati, berdasarkan rasa cinta ini, wal ijtihadi, dan kesungguhan ini, kesungguhan di dalam membuktikan, menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam amaliyah. Ada yang puasa, ada yang zikir, ada yang sholawat, ada yang membaca Quran, ada yang mendengarkan mau'idhah, ada yang menyampaikan pujian-pujian, qasidah, yang mana itu semua adalah bentuk kesungguhan dalam mencintai baginda Nabi. Ya, ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hal tersebut orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. La 'alal bid'ah. Nah, la 'alal bid'ah, tidak mendapatkan balasan, 'alal bid'ah, berdasarkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Jadi di sini yang dipermasalahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah substansinya, bukan maulidnya. Kalau peringatan maulidnya, beliau sendiri tidak mempermasalahkannya selama tujuannya limahabbah walita'zimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan rasa cinta dan pengagungan kepada Rasulullah, itu tak masalah, bahkan diganjar pahala pelakunya. Yang beliau permasalahkan adalah jikalau maulid itu diisi oleh perbuatan-perbuatan yang terindikasi di dalamnya adalah bid'ah yang merujuk kepada kesesatan. Jadi kira-kira Syekh Ibnu Taimiyah mempermasalahkan maulid tidak? Mengizinkan tidak? Mengizinkan. Beliau hanya menegaskan bahwa yang bermasalah itu adalah ketika maulid, ketika memperingati hari lahir Nabi, justru diisi dengan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama tentunya. Sampai di sini paham ya? Baik, Masya Allah. Bijak sekali Syekh Ibnu Taimiyah kan? Betapa bijaknya beliau memahami masalah ini. Tetapi ada pertanyaan, mengapa ada sebagian orang yang mengatasnamakan beliau Syekh Ibnu Taimiyah, tapi justru membantah habis-habisan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau sendiri berpendapat seperti ini. Ada apa ini? Tentu ini adalah pemahaman yang harus diluruskan. Mafahim yajibu an tusahhah. Tayyib. Summa qala, kemudian kembali berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, minal a'mali, sebagian dari amaliyah ma yakunu, itu perkara yang ada, fihi, pada perkara tersebut, khairun, kebaikan, liishtimalihi, karena mencakup perkara tersebut, ala anwa'in, atas beberapa jenis, minal masyru'i, daripada amaliyah yang disyariatkan. Wa fihi, dan padanya, aidan juga, syarrun, ada keburukan, min bid'atin, daripada perbuatan bid'ah, wa ghairiha, dan selain daripada bid'ah. Fayakunu dzalika, maka adalah perkara yang mengandung kebaikan tersebut, ya. Fayakunu dzalikal amalu, maka adalah amal tersebut, yang mana amal tersebut khairan, ada kebaikannya, binisbati ila ma ishtamala alaih, dengan dinisbatkan terhadap perkara yang mencakup atasnya, min anwa'il masyru'i, dari beraneka ragam perkara amaliyah yang disyariatkan. Koma sampai di situ. Jadi kalau ada suatu amaliyah yang tadiannya sebenarnya tidak dicontohkan, tidak ada di masa awal generasi Islam, tapi substansinya, isinya, tak lain tak bukan adalah perbuatan amaliyah yang memang disyariatkan. Dalil nomor 12, bahwasanya peringatan Maulid Nabi yang selama ini dilakukan umat Islam, isinya adalah satu, zikrullah. Berzikir itu disyariatkan tidak? Baik tidak? Baik. Bersalawat itu baik tidak? Baik. Beristighfar baik tidak? Baik. Menyantuni yatim du'afa baik tidak? Baik. Mendengarkan nasihat baik tidak? Baik. Berdoa kepada Allah baik tidak? Baik. Makan bersama dengan saudara kita fakir miskin handai talent baik tidak? Baik. Semuanya disyariatkan. Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau ada suatu perbuatan yang substansi isinya berisi kebaikan-kebaikan atau amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan syariat, maka fayakunu khairan, maka itu dianggap baik. Perkara itu meskipun sebelumnya belum pernah terjadi. Apanya? Perkumpulannya. Tapi jangan dilihat perkumpulannya, lihat isinya, gitu loh. Syekh Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan perkumpulannya, beliau lebih melihat apa isi perkumpulan itu. Setelah dilihat, oh isinya baik semuanya sesuai syariat, ya baik kalau begitu. Begitu maksudnya. Allahu Akbar. Bijak sekali beliau. Sangat bijak sekali. Ya. Wa syarran, dan dianggap buruk, binisbati, dengan dinisbatkan, ila ma ishtamala alai, atas kepada perkara yang mencakup atasnya, minal i'radi, daripada penyimpangan, anid dini, dari agama Islam, bil kulliyati, dengan secara keseluruhan. Tapi jikalau substansi isi daripada amaliyah itu menyimpang dari agama Islam, penyimpangan dalam agama Islam, nggak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun judulnya, mereknya muludan, maulidan, tapi kalau menyimpang isinya, maka ini dianggap sebagai perbuatan yang buruk, saudara. Setuju ini kita? Setuju. Karena bukan maulid seperti itu yang selama ini kita lakukan. Kita setuju kalau itu dianggap buruk. Karena apa? Keluar dari ajaran agama Islam, tidak sesuai. Kita pun sepakat lebah situ mah. Ya. Kahadil munafiqina, seperti kondisinya orang-orang munafik, wal fasiqina, dan orang-orang fasik. Iya. Kalau orang-orang munafik, orang-orang fasik, yang dulu mereka memproklamirkan diri mereka adalah orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, itu Daulah Fatimiyah, ingat? Ya, bukan pesantren Fatimiyah ya. Daulah Fatimiyah dahulu yang menguasai Mesir, yang mana notabene mereka ini adalah Syiah Rafidhah. Ya, bikin Maulid bukan untuk tujuannya sebagai penguat agama Islam. Mereka justru munafik, fasik, menusuk umat Islam dari belakang, berwajah dua.
Hati-hati. Mereka punya istilah taqiyah itu. Taqiyah itu mereka bisa berubah penampilan layaknya bunglon, yang penting diterima di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika sudah masuk dalam golongan kita, dia akan menikam kita dari dalam. Itu fasikin wal munafikin. Kita sepakat kalau itu buruk. Sepakat tidak? Sepakat kalau model maulid yang model begitu, kita sepakat mengatakannya itu perbuatan yang buruk. Masya Allah, ini kebijaksanaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Wahada, kemudian Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, wahada, dan pendapat ini, ya, wahada, dan masalah ini, qadib tuliya bihi aktsarul ummati fil azmanil mutaakhirah. Telah banyak terfitnah, teruji kebanyakan umat Nabi Muhammad fil azmanil mutaakhirah, pada zaman akhir ini. Ya, maksudnya apa? Beliau ini sebenarnya, jadi pendapat ini oleh sebagian orang justru ya dipelintir gitu loh. Dipelintir. Ya, pada zaman ini diuji umat, ya, kebanyakan umat dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah ini, yang padahal kalau kita baca dengan seksama, dengan teliti, beliau ini sangat bijak dalam menyampaikan pendapatnya tentang maulid, betul tidak? Tapi ajaibnya ini banyak yang memelintirnya, banyak yang menyalahartikannya sampai jadi pada ranah gagal paham. Nah, dalam hal ini Abuya Al-Maliki menyampaikan kepada kita, fa'alaika huna bi'adabain. Fa'alaika huna bi'adabain. Maka wajib atasmu, wahai anak-anakku, kata Abuya, huna dalam masalah ini bi'adabain, untuk melakukan dua adab. Dua adab ini dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam, terkhusus masalah maulid, kita kedepankan dua adab ini. Ya, mana adab tersebut? Ingat di sini, masya Allah, Abuya Al-Maliki adalah seorang yang berilmu luas, al-muhaddits, ya, seorang guru besar yang begitu mumpuni keilmuannya, terkhusus dalam masalah hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi beliau katakan, utamakan adab dulu sebelum ilmu. Allahu Akbar. Beliau lebih mengutamakan adab. Nah, menghadapi masalah ini beliau katakan, kedepankan dua adab ini. Mana adab-adab tersebut? Ahadihima. Adapun adab yang pertama dari yang dua itu, ayyakuna hirsuka ala tamassuki bisunnati batinan wa zahira. Ayyakuna hirsuka, hendaklah ada keinginan terbesarmu, pencapaian terbesarmu, cita-cita terbesarmu. Alat tamassuki adalah berpegang teguh bisunnati, terhadap sunnah Rasul, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun secara zahir, lahir dan batin. Fi khassatika, khususnya pada dirimu sendiri. Fi khassatika, khususnya pada dirimu sendiri. Mulailah pada dirimu sendiri untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Kalau sudah, wa khassati man yu'tika, man yuti'ika, wa khassati man yuti'uka, dan khususnya lagi terhadap orang yang mematuhimu, orang yang taat kepadamu. Siapa? Anak, istri, murid, ya, dan lain sebagainya. Jadi hendaklah keinginan terbesarmu, walaupun banyak di luar sana yang mengatakan kita khilafus sunnah, enggak nyunah, ya, kita enggak nyunah, ahli bid'ah dan lain sebagainya, biarin. Yang penting keinginan terbesar kita ingin berpegang teguh kepada sunnah Rasul, baik lahir maupun batin kita, baik kepada diri kita maupun kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang taat kepada kita. Biarkan mereka berkata kita menyalahi sunnah, kita ahli bid'ah, tapi keinginan terbesar kita adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudara. Biarkanlah mereka berteriak
kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Biarkan, kita tidak perlu teriak-teriak. Kita buktikan saja dengan perbuatan kita bahwa kita ini bukan cuma ahlu sunnah, kita ini mencintai sang pemilik sunnah dan ingin berusaha mengikuti jejak sunnahnya sampai kematian kita datang. Gitu. Ya. Wa'arifil ma'ruf wa'arifil ma'rufa, dan beritahukanlah yang ma'ruf. Maksudnya kalau itu baik, katakan baik. Wa'arifil ma'rufa, dan beritahukanlah yang ma'ruf, yang benar. Wa ankiril munkara, dan katakanlah atau ingkarilah kemungkaran. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau ini benar, katakan benar. Jangan menggunakan ayat hadis ya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini pesan Abu ya. Kalau ini salah, bilang salah. Kalau ini benar, katakan benar. Jangan dibolak-balik. Bihasabi dengan sesuai untung tidaknya untuk kita. Ini kalau dibilang salah, ini kita rugi ntar nih. Udah bener aja dah. Boleh. Awas. Abuya menasihati kita jangan menggunakan ayat sunnah Nabi sebagai bentuk pembenaran terhadap kemungkaran atau dalam rangka menyalahkan kebenaran. Tuh, intinya apa? Abuya tidak mau kita berdebat. Ya, berdebat tentang masalah sunnah Nabi. Hakikatnya begitu beliau. Beliau hanya apa? Ingin tabayyun. Ingin mendudukan masalah ini dengan proporsional. Karena kalau tidak ada yang membela, nanti kebenaran dianggap munkar. Nanti munkar dianggap benar. Makanya beliau berpesan kepada kita, bela kebenaran, cegah kemungkaran. Yang benar katakan benar, yang munkar katakan munkar. Gitu. Ini adab yang pertama. Ats-tsani, adab yang kedua. Abuya berpesan, antad'uwan nasa ila sunnati. Kalau tadi kita hendaklah jadikan semangat keinginan terbesar kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Yang kedua, antad'uwan nasa ila sunnah. Hendaklah engkau menyeru manusia untuk menjalankan sunnah Nabi. Bihasabil imkani, sesuai dengan kemampuan. Ingat, sesuai dengan kemampuan. Karena rasanya ukuran kita yang awam ini sangat mustahil bisa mengikuti sunnah Nabi secara keseluruhan. Sepakat tidak kira-kira ini? Tapi kita tidak akan pernah lelah berusaha untuk terus menyempurnakan ittiba kita kepada Rasul, zahiran wa batinan. Bahkan di akhir doa ratib kita kata apa? Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, warzuqna, dan anugerahkan kepada kami ya Allah kamalal mutaba'ah, kesempurnaan dalam mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina, secara zahir maupun secara batin. Gitu. Ya, itu kan doa kita, ya. Kita minta dianugerahi kemampuan bisa mengikuti Nabi baik zahir maupun batin kita. Lahir dan batin kita ingin sekali menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, makanya ayo seru manusia untuk kepada sunnah Nabi. Fa idza ra'aita, maka jikalau engkau melihat may ya'malu hada, orang yang melakukan hada di sini perbuatan makruh dalam agama ya. Makruh itu kan tidak berdosa, tapi tidak disenangi Allah membencinya. Wala yatrukuhu, dan tidaklah orang itu meninggalkan perbuatan makruh itu illa, kecuali illa syarrin minhu, kepada perbuatan yang lebih buruk dari yang makruh tersebut. Ya, engkau lihat ada orang berbuat makruh nih, perbuatan makruh. Lalu engkau ingin mencegahnya. Nah, orang itu dicegah bukannya lebih baik, malah lebih buruk dari perbuatan yang kamu cegah. Maka fala tad'u, maka jangan kau seru ila tarki munkarin, kepada meninggalkan yang munkar, bifi'lin, dengan perbuatan ma huwa ankaru minhu, yang mana perbuatan itu lebih munkar daripada yang kau larang. Yang dilarang makruh. Habis dilarang dia malah buat yang haram, gitu loh. Nah, hati-hati ini. Jangan melarang seseorang ya
Jangan melarang seseorang berbuat yang makruh, tapi malah yang dilarang itu berbuat yang haram. Hati-hati ini. Sindiran halus sekali. Jangan maulid. Jangan maulid. Lebih baik. Wah, ada kan kata-kata. Sebaiknya, lebih baik maksiat. Lebih baik orang yang maksiat daripada yang maulid. Astagfirullahaladzim. Hadza buhtanun azim. Ini fitnah yang besar. Omongan semodel apa ini? Ya? Omongan semodel apa itu? Yang gak bedanya begini, Ustaz Qasim jadi imam, di belakangnya Lutfi, zikir dikeraskan habis sholat. La ilaha illallah. Sebelahnya anti zikir berjamaah. Habis sholat dia main HP. Dia kata apa? Lebih baik main HP daripada ahli bid'ah. Hah? Iya, walaupun zikir tuh ahli bid'ah, mending saya main HP ini, buka WA, lihat Nikita Mirzani lagi goyang. Dia kata lebih baik begitu daripada bid'ah ini. Habis sholat, kamar mandi, buang air besar, boleh? Boleh. Main HP, boleh. Salaman habis sholat, nggak boleh. Kenapa? Bid'ah. Berak nggak bid'ah? Ya berak mah kebelet, nggak bid'ah lah. Jadi antum berkata, buang air besar, main handphone setelah melaksanakan sholat itu boleh. Bahkan lebih afdol daripada bersalaman setelah sholat, karena itu antum anggap bid'ah. Ini logikanya dipakai kemana ini logikanya? Kemana logika dipakai? Dipakainya kemana ini akal sehatnya? Yang jelas-jelas perbuatan yang sesuai syariat, berzikir, ya, berzikir, bermusafahah, yang dalil sahihnya yang masih ada di bawah naungan dalil yang sahih itu dianggap bermasalah, bid'ah, munkaroh, dhalalah, tidak boleh dilakukan. Bahkan dibandingkan dengan perbuatan yang kiranya menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada baiknya. Bermain HP contohnya setelah sholat, daripada zikir bersama. Ini yang ahli bid'ah, mendingan baca WA aja lah. Ada yang begitu? Mencegah perbuatan yang makruh malah masuk kepada perbuatan yang haram. Dia melarang gitu. Ya. Au bitarki wajibin au mandubin, atau dengan meninggalkan yang wajib atau yang sunnah. Tarkuhu, meninggalkannya itu ad-dharru min fi'li dzalikal makruhi, daripada melakukan perbuatan yang makruh tersebut. Gara-gara dilarang meninggalkan yang makruh, ya dilarang untuk mengerjakan yang makruh, dia malah meninggalkan yang wajib dan yang sunnah. Nah loh, ya ini makruh, tapi gara-gara dilarang yang wajib, yang sunnah malah lepas. Ngejar kambing, lepas sapi. Hati-hati. Ya. Walakin, akan tetapi, idza kana fil bid'ati, jikalau ada di dalam bid'ah nau'un, perhatikan, satu jenis minal khairi, daripada kebaikan. Perhatikan baik-baik. Walaupun ya perkumpulan maulid Nabi itu dianggap bid'ah secara perkumpulannya, dari segi sudut pandang perkumpulannya. Ingat, bukan substansinya, bukan isinya. Karena memang perkumpulan maulid, ya, dengan jumlah orang yang banyak atau sedikit, itu perbuatan yang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Itu ngumpulnya. Pas dicek, ngumpul ngapain sih? Pas dilihat, ya Allah lagi baca Quran, ya Allah sedang berzikir, ya Allah sedang bersolawat, mereka menyantuni yatim dan du'afa, mereka saling memberi nasihat dalam ceramah, berdoa bersama. Ya Allah, itu semua adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu ada dalam suatu perbuatan yang bid'ah, ya, itu maka dianggap suatu kebaikan. Nah, di sini, walakin, akan tetapi, idza kana fil bid'ati nau'in min khair fa'awwid anhu, maka gantilah anhu daripada nau' tersebut, ya, nau'un minal khair tersebut, minal khairi daripada kebaikan, al masyru'i yang disyariatkan, bihasabil imkan, dengan sekuat kemampuan, dengan sesuai kemampuan. Kalau ini perbuatan dianggap bid'ah
Oke, ganti kata Abu ya. Ganti dengan perbuatan yang baik juga sesuai syariat. Paham nggak maksudnya? Kalau ada sebagian orang mengatakan ini bid'ah, oke lah, daripada pada para tuang bid'ah berteriak-teriak, kita ganti aja. Tapi kita ganti apa? Misalkan apa? Ini baca Maulid Barzanji nih, apaan tuh? Udah boleh, udah kita ganti. Kita baca Quran aja 30 juz kalau gitu. Bagus nggak? Bagus nggak? Dia kan kritik tuh. Nah, sekarang hataman Quran mau dikritik nggak kira-kira sama dia? Coba ya. Dia kan mengkritik kalau membaca Barzanji, Simtud Durar dan lain sebagainya. Apa itu bid'ah? Tidak ada. Kita ganti dengan yang baik, yang serupa, bahkan yang lebih baik lagi. Dengan apa? Kita hatamkan Quran 30 juz kalau begitu. Malah jangan ditinggalin. Oh iya ya. Udah kalau itu kita nggak usah baca maulid deh. Udah ceramah aja langsung. Nah, begitu maksud aku ya. Idin nufusu, karena setiap jiwa la takruku syai'an, tidak meninggalkan sesuatu illa bisyai'in, kecuali dikarenakan ada sesuatu yang lain. Bener nggak? Misalkan Ustaz Mursidi lagi ngajar di SD, tiba-tiba resign dari SD. Kenapa? Oh, ada tawaran jadi dosen ternyata. Oh, pantes. Gajinya 10 kali lipat dari SD. Oh, pantes. Pantes ditinggalin itu SD. Ngajar di kampus jadi dosen. Tuh maksudnya. Setiap jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali ada gantinya. Betul nggak? Makanya kalau ada laki-laki cerai dari bininya, ya, jangan, karena ada gantinya. Enggak, maksudnya apa? Kudu buru dapat gantinya. Kenapa? Nggak usah lama-lama membujang, ya. Sayyidina Ali cuma 4 hari kan? 4 hari setelah wafatnya Sayyidah Fatimah menikah langsung. 4 hari kuburan boro-boro kering. Ya, itu babnya bab kitab Qurratul Uyun, nanti dibahas malam Rebo ya. Nah, nanti fitrahnya setiap jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali beralih kepada sesuatu yang lainnya. Nah, sesuatu yang lain itu walayan bagi li ahadin, maka sudah semestinya bagi setiap orang ayat ruka khairan, bahwa ketika ia meninggalkan kebaikan illa ila mislihi, kecuali ia berpindah kepada kebaikan yang serupa. Betul? Kalau pindah dari SD, ya minimal ngajar lagi ke SD gitu. Kan gitu. Au ila khairin minhu, atau pindahnya kepada yang lebih baik darinya. Oh, ternyata ngajarnya di kampus, oh, lebih baik lagi dong kalau gitu. Yang selevel aja bagus, apple to apple gitu ya. Nah, Abuya bermaksudkan, jikalau banyak perdebatan tentang amaliyah yang merupakan isi daripada suatu acara maulid dan diperdebatkan isinya, beliau katakan daripada banyak perdebatan, ya silakan kamu ganti kepada kebaikan yang serupa atau kepada yang jauh lebih baik lagi. Kalau memang yang dipermasalahkan itu adalah isinya. Tapi sekali lagi saya tekankan, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau tidak mempermasalahkan tentang maulidnya. Beliau hanya menitik beratkan tentang bagaimanakah acara maulid itu diisi dengan perbuatan yang bagaimana. Berarti Syekh Ibnu Taimiyah melarang tidak? Melarang maulid tidak? Melarang maulid tidak? Tidak melarang. Beliau hanya menitik beratkan hati-hati kepada isinya. Baik. Summa qala, kemudian berkata kembali Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, fata'zimul maulidi, maka mengagungkan hari lahir Nabi, wattikhaduhu, dan menjadikan maulid Nabi musiman, acara atau rutinitas yang berulang setiap tahun. Musiman, kayak kita nih ya, berulang-ulang tiap tahun kan. Ingat, ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengagungkan hari lahir Nabi dan menjadikannya menjadi acara yang rutinitas setiap tahunnya.
qad yaf'aluhu, yang telah melakukannya ba'dun nasi, sebagian umat Islam, wa yakunu lahu, dan adalah padanya wa yakunu lahu, dan adalah bagi pelaku maulid itu fihi, dalam acara maulid, perhatikan baik-baik, ajrun azimun, pahala yang besar. Matlab itu, tandain itu. Ada nggak kalimat beliau di sini melarang? Ada nggak kalimat beliau mencekal di sini? Tidak ada sedikit pun. Bahkan dengan lugasnya beliau katakan, wa yakunu lahu fihi ajrun azimun, dan adalah bagi orang yang melakukan maulid itu fihi, pada peringatan maulid, ajrun azimun, pahala yang sangat besar. Kalimatnya azim, sangat besar, saudara. Saya ulangi, mengagungkan maulid dan menjadikannya acara musiman, rutinitas setiap tahun, ternyata menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah perbuatan yang pelakunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Masya Allah, betapa bijaknya Syekh Ibnu Taimiyah dalam berpendapat seperti ini. Ya, semoga Anda di luar sana bisa menerimanya dengan hati yang lapang pendapat ini. Ini beliau sendiri yang menyampaikan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa beliau bisa berucap seperti itu? Beliau katakan kembali, li husni qasdihi, karena baik tujuannya. Satu, li husni qasdihi, karena baik tujuannya. Wa ta'zimihi, yang kedua, karena mengagungkannya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Satu, karena tujuannya baik, berarti bicaranya masalah tujuan nih. Awas. Karena tujuannya baik. Yang kedua, karena isi maulid itu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Dua hal ini tidak ada kontradiksi dengan Quran maupun sunnah, ijma' dan asar para sahabat. Nah, kama qaddamtuhu, sebagaimana aku telah mengetengahkannya, sebagaimana aku telah membahasnya pada pembahasannya awal tadi, laka bagimu, annahu, bahwasanya. Nah, ini beliau bijak sekali ini. Ya sunu min ba'din nasi ma yastakbihu minal mu'minil musaddidi. Annahu, bahwasanya yahsunu, dianggap baik, min ba'din nasi, dari sebagian umat Islam, ma yastakbihu, itu dianggap buruk, itu perkara yang dianggap buruk, minal mu'minil musyaddid, daripada orang mukmin yang bersikap tegas. Beliau menyadari di sini, ya, menurut sebagian orang peringatan maulid itu bagus, dianggap bagus, bahkan memiliki manfaat yang besar, namun dianggap buruk oleh sebagian mukmin yang bersikap tegas. Beliau mengakui ini, mukmin yang bersikap tegas. Tegas di sini apa? Kekeh, gitu, dengan pendapatnya, musyaddid. Nah, beliau tidak memungkiri itu. Tapi ingat, perkara ini oleh sebagian umat Islam, bahkan mayoritas umat Islam di muka bumi ini, menganggap perkara maulid itu bagus, baik, tak ada masalah. Ingat, apa yang dianggap orang kaum mukminin itu baik, maka baik menurut Allah dan Rasulnya. Tapi untuk sedikit kalangan orang-orang beriman, ya muslimin, yang memiliki sikap yang tegas, kaku, cenderung kaku, memang lebih cenderung menyalahkan. Nah, harusnya tidak seperti itu, ya. Walihada, dan oleh karena ini, nah ini ada sebuah analogi yang bagus sekali dari Syekh Ibnu Taimiyah ini, ya. Walihada, dan oleh karena ini, qila, ditanyakan, lil imami Ahmada, terhadap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mujtahid mutlak yang keempat, ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ya, pernah ditanya begini, an ba'dil umara'i, yang mana saya tekankan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini
mempengaruhi pola pikirnya Syekh Ibnu Taimiyah. Karena Syekh Ibnu Taimiyah ini mengadopsi fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi bermadhab Hambali. Ingat, beliau bermadhab Hambali. Bermadhab loh ya. Bermadhab. Ingat loh ya, bermazhab. Lalu bagaimana dengan yang tidak mau mengambil madhab? Ya. An ba'dil umara'i, tentang sebagian umara, ba'dul umara, ada sebagian umara pemimpin. Innahu, sesungguhnya itu ba'dul umara, anfaqa ala mushaf, berinfak untuk membuat mushaf, alfa dinarin, 1000 dinar. 1000 dinar. Banyak apa dikit itu? Banyak. 1 dinar itu kurang lebih 4,2 gram emas. 4,2 gram kalikan 1000, 4.200 gram kalikan emas murni berapa gram? Wadah, lebih dari itu ya, 800-an ke atas ya, kalikan 4.200. Wah. Banyak ya, pokoknya banyak lah. Jadi ada seorang ba'dul umara, sebagian pemimpin yang hendak menafkahkan harta sebanyak 1000 dinar untuk pembuatan mushaf. Wanahwihi atau yang seumpamanya, wanahwi dzalika atau yang seumpama mushaf. Faqala, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, perhatikan. Beliau ditanya, kira-kira hukumnya bagaimana ini wahai imam? Ada seorang umara mau menginfakkan uang hartanya 1000 dinar untuk membuat mushaf, percetakan mushaf. Apa kata imam? Da'hu, tinggalkan ia, biarkan ia. Maksudnya apa? Biarin aja. Da'hu, beliau mempersilahkannya. Da'hu, biarkan ia. Fahada, maka perbuatan ini afdalu ma anfaqa, adalah perkara yang paling utama diinfakkan fihi, di dalam mushaf. Al-zahabu adalah emas. Maksudnya benda harta yang paling afdal diinfakkan untuk mushaf adalah emas. Itu perkataan Imam Hambali. Perhatikan baik-baik. Au kama qala, atau seperti yang telah diucapkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'a anna madhabahu, sedangkan bahwasanya madhabnya Imam Hambali, anna zakhrafatil masahib, bahwasanya menghias mushaf secara berlebihan, makruhatun, hukumnya makruh. Tunggu sebentar. Madhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, menghukumi kalau menghiasi mushaf secara berlebihan, apalagi menggunakan emas, itu hukumnya makruh. Ingat, di madhab Hambali hukumnya makruh. Tapi ada kontradiksi di sini. Mengapa beliau malah mengizinkannya? Loh, ada apa ini? Ini sedang membahas tadi perkataannya Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa sebagian perkara yang dianggap baik oleh orang mukmin, ya, ada pula sebagian perkara yang dianggap buruk oleh sebagian mukmin ternyata dianggap baik oleh sebagian mukmin. Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya berpendapat dalam madhabnya bahwa menghias mushaf berlebihan, apalagi menggunakan emas tadi, itu hukumnya makruh. Tapi ada apa ini? Kok beliau mengizinkannya? Wa qad ta'awwala, dan telah mentakwil ba'dul ashabi, sebagian ashab atau ulama madhab Hambali. Sebagian ashabul Hanabilah, ya, ulama-ulama madhab Hambali mentakwil ucapannya Imam Hambali ini. Apa takwilnya? Annahu, bahwasanya ba'dul umara anfaqaha, menginfakkan 1000 dinar itu, fi tajwidil waraqi wal khatti, untuk memperbaharui kertas dan tulisan, bukan untuk menghiasnya dengan emas. Takwil itu. Tapi ini takwil ashab. Tapi masalahnya adalah Imam Ahmad tidak bertanya, seakan-akan mengizinkan begitu saja. Di situ tidak ada penjelasan bahwasanya maksud Imam Ahmad itu ini uang untuk perbaikan kertas dan tulisannya saja.
Tapi beliau langsung mengatakan dakhu, karena sebaik-baiknya perkara harta yang disedekahkan, diinfakkan untuk mushaf adalah emas. Jelas ucapan beliau. Ma'ana bahwasanya madhab beliau itu hukumnya makruh. Ada apa ini? Nah, walaisa maksuda Ahmad hada, dan tidaklah yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah ini. Maksudnya sebagian ashab Hanabilah berpendapat beliau membolehkannya karena maksud Imam Ahmad itu untuk perbaikan kertas dan tulisan, bukan untuk menghias mushaf dengan emas. Wa innama, nah disinilah ujungnya. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan. Di satu sisi di madhabnya makruh, tapi beliau membolehkan. Ada apa ini? Apa beliau nggak konsekuen dengan madhabnya? Apa beliau tidak konsisten dengan madhabnya? Tidak seperti itu. Nah, wa innama qasduhu, dan sesungguhnya tujuannya beliau hanyalah anna hadzal amala. Ingat, kalau innama itu dalam ilmu usul fiqh adalah maudhi'un lil hasr, pembatasan. Jadi innama begini artinya, innama sesungguhnya hanya, gitu loh. Innama sesungguhnya hanya. Jadi wa innama qasduhu, dan sesungguhnya tujuannya Imam Ahmad bin Hanbal hanyalah, gitu, anna hadzal amala, bahwasanya amalnya ini menginfakkan 1000 dinar untuk mushaf ini, fihi padanya maslahatun, ada kebaikannya. Betul tidak? Ada maslahatnya, jelas. Enggak semuanya mudarat, enggak semuanya mafsadat, pasti ada maslahatnya. Makanya beliau mengizinkan. Karena bagaimanapun ada maslahatnya, ya boleh. Walaupun padahal di mazhab beliau makruh, tapi beliau izinkan. Awas, perhatikan baik-baik ini. Wa fihi, dan pada masalah tersebut aidan juga mafsadatun, ada kerusakannya juga, ada maslahat, ada mafsadah. Kuriha li ajliha, dimakruhkanlah li ajliha, dikarenakan sebab tersebut. Li ajliha, dikarenakan kemafsadatan tersebut, haknya mafsadah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan menghias mushaf dengan emas itu karena ada mafsadat. Tapi kalau ternyata pada faktanya justru malah maslahat, maka beliau mengizinkan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal diadopsi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Maksudnya, sebagian orang menganggap maulid itu nggak ada manfaatnya. Paham maksudnya? Tapi sebagian orang menganggap justru besar manfaatnya. Dan terbukti manfaatnya. Nah, beliau ingin berusaha bersikap bukan yang nggak konsisten dengan madhabnya. Disinilah hukum fikih, saudara. Betapa bijaksananya, kan? Betapa bijaksananya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak mencegah perbuatan ba'dul umara itu. Jangan, makruh itu. Iya nggak? Harusnya begitu, kan? Jangan, makruh itu. Nggak boleh. Harusnya begitu, kan? Tapi tidak. Tinggalkan dia. Udah, biarin. Biarin, kata kita. Biarin, kenapa? Di dalamnya ada maslahat, juga ada mafsadat. Begitu juga maulid. Nah, seharusnya sikap mereka itu seperti sikapnya Ibnu Taimiyah dan sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal. Biarin, ada kebaikannya ini kok. Biarkan mereka melakukannya. Kalau meskipun kita nggak melakukannya, biarkan saudara kita melakukannya. Begitu maksudnya. Paham nggak maksudnya? Ke situ arahnya. Bijak tidak kira-kira ini? Bijak tidak? Seperti ini harusnya bersikap, bukan terus-menerus menjatuhkan, memfitnah, menyesatkan, dan lain sebagainya. Lihat akhlak Syekh Ibnu Taimiyah, begitu luar biasa. Beliau bijaknya, saudara. Ini fakta yang sebenarnya. Ini fakta yang sebenarnya yang harus disampaikan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang maulid sebenarnya. Beliau lebih bijak memahami perbedaan ini. Nah, seharusnya para pengikutnya, orang-orang yang menjadikan beliau sebagai kuduahnya,
ikutlah suri tauladan beliau. Ikuti kedua beliau. Ya. Betul tidak? Ikuti kedua beliau. Beliau seperti ini berpandangan, bersikap tentang maulid. Sangat bijak sekali menurut kami. Sangat bijak. Dan itu benar menurut kami. Kenapa? Karena apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Taimiyah. Bahwa kami melakukan maulid, peringatan hari lahir Nabi selama ini, tujuan kami adalah untuk mencintai dan mengagungkan beliau. Berarti kami sesuai dengan apa yang diharapkan Ibnu Taimiyah. Begitu saudara. Paham kira-kira ini ya? Paham ya? Nah, berarti ya suatu kesalahan yang nyata jikalau menisbatkan pelarangan-pelarangan maulid itu berdasarkan kaul fatwa pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ternyata beliau lebih bijaksana dalam memahami peringatan maulid ini. Inilah akhlak para ulama. Sangat disayangkan jikalau hal ini justru menjadi bumerang fitnah ya yang berkepanjangan, yang seharusnya kita merujuk kepada apa yang telah menjadi patokan para salafun saleh. Insyaallah benar kita dalam beramal. Semoga penyampaian ini ada kebaikannya untuk kita semua. Kalau yang benar, saya meyakininya itu dari Allah dan Rasulullah. Sekalipun banyak sekali kesalahan dalam penyampaian saya, ini karena kebodohan dan kekurangan ilmu saya. Summa qala mafhumul maulid fi nadhari wallahu a'lam bisawab.